Orang dari Tiangong ini benar-benar kuat. Satu orang menyeret sekelompok beruang. Dengan kata lain, aku sudah lama melarikan diri. Alien berdiri di samping mendiskusikan. 9 anggota suku Nuwa berdiri di kejauhan, diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Ada orang dari klan Xiong yang membuat masalah untuk Tiangong, haruskah kita mengambil tindakan? Sebuah suara renyah terdengar. Jangan lupakan tujuan kita, kata perempuan lain sambil menggelengkan kepalanya. Jika dunia induk dibagi menjadi 3 faksi besar, klan Nuwa di Lisan seharusnya berada di pihak Tiangong, tetapi aliansi antara kedua klan tersebut belum terungkap, dan klan Nuwa tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, memilih untuk berdiri. Kesedihan masih mundur dengan cepat. Setelah pedang panjang 8 jiwa berhasil dalam serangan diam-diam, di bawah kendali Xuanzai, mereka langsung dipatahkan, berubah menjadi puluhan fragmen dan terbang ke segala arah, dan pada saat yang sama, Sun Xiao meninggalkan sisi lain lagi. Sial, trik ini lagi. Perhatikan fragmen itu. Jika anak ini kembali ke sisi lain, fragmen ini sangat sulit untuk dilawan. Semua klan beruang mengertakkan gigi. Kali ini, kesedihan benar-benar menghancurkan 8 pedang jiwa dan membagikannya di suatu area. Jika klan Xiong terus mengejar, mereka harus selalu waspada terhadap lokasi pecahan tersebut, agar klan tersebut berhati-hati, namun tidak berani bergerak sembarangan. Tidak ada yang berani menipuku, Jiyan, seperti ini. Di mata Jiyan, hal-hal yang mengkhawatirkan tentang kematian ini hanyalah tipuan kecil. Dia benar-benar mengabaikan pecahan yang tersebar di mana-mana, dan bergegas menuju ke arah di mana Susai meninggalkan sisi lain. Cahaya ungu di tangan Jiyan menyala, dan pisau tipis muncul di tangannya. Selama dia menunggu Kusai kembali ke pantai seberang, dia pasti akan membunuh orang ini. Murid-murid Tiangong melarikan diri dengan Feng Ge, dan alien lainnya juga menatap klan Yuxiong, dan murid-murid lain dari klan Yuxiong juga berdiri di tempat, sementara Jiyan menunggu tanpa bergerak dan berkonsentrasi. 1 nafas, 3 nafas, 10 nafas. Keluar, orang menyebalkan. Jiyan mengutuk dengan marah. Melihatnya seperti ini, saya tidak berencana untuk menjawab pantai seberang lagi. Di Istana Surgawi, di gunung tertentu, seorang pria berambut panjang duduk di tengah aula, mengenakan jubah tau yang kotor, dengan janggut di seluruh wajahnya, terlihat agak ceroboh. Tapi Kosi tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik, dengan senyum santai di wajahnya. Di samping Kosi, orang lain tiba-tiba membuka matanya. Kakak Han, anak itu belum pergi. Tanya Kusai. Saudara mudahan mengangkat bahunya, tidak, jangan masuk, aku melihatnya berteriak seperti orang gila, jika kamu masuk, aku khawatir aku harus membunuhmu. Hanya menunggu kabarmu, Kusai menepuk di bahu saudara mudahan ini menutup matanya, dan aura makna Tao yang sebenarnya menyebar dan kembali ke pantai seberang. Metode yang sama bekerja secara ajaib untuk pertama kalinya, tetapi akan sangat berkurang untuk kedua kalinya. Meskipun Jiyan sedikit ceroboh, bagaimanapun juga dia bukan idiot. Tentu saja, Kosi tidak akan kembali ke sisi lain dengan santai. Saudara mudahan pergi ke kuil Mitian bersamanya. Tepat ketika ada konflik, dia memerintahkan saudara mudahan untuk bersembunyi. Lagi pula, klan Xiong tidak dapat memastikan apakah saudara mudahan adalah murid Tiangong. Adapun junior brother Han masuk dan keluar dari pantai lain, meskipun perilaku seperti itu aneh, siapa yang akan fokus padanya? Jiyan menyadari bahwa tidak ada artinya menunggu di sini, dan akhirnya mengerti apa yang harus dia lakukan. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Mengejar wanita itu kembali padaku. Jiyan meraung, dan memimpin dalam mengejar Feng Ge. Selama Feng Ge tertangkap, tidak peduli trik apa yang dia mainkan, itu akan menjadi tak berarti. Klan Xiong mungkin juga merasa Kusai tidak akan kembali, jadi mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan mengikuti Jiyan. Tepat ketika Jiyan baru saja pergi, saudara mudahan diam-diam meninggalkan pantai seberang. Setelah diingatkan, Kosi pun kembali lagi ke pantai seberang. Pecahan pedang yang patah itu secara alami muncul satu persatu. Puf-puf engah. Semua fragmen ditembakkan ke arah jiwa yang dari klan beruang lagi. Tapi kali ini, klan beruang mengambil tindakan pencegahan, dan efeknya sangat berkurang, mereka hanya mengenai 3 orang, dan pecahannya tidak terlalu merusak mereka. Jiyan tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menghela napas panjang pada saat yang sama. Kecerdasan adalah kepintaran, selama seseorang menangkap pegangan, tidak akan pernah ada kesempatan untuk melarikan diri. Kusai mengendalikan pedang yang patah itu, dan dia bertanya balik, apa maksudmu? Aku mengerti bagaimana kamu melarikan diri dari sisi lain kali ini. Jiyan berbalik dan berjalan kembali, terlihat sangat tenang,
seolah-olah kesedihan telah menjadi ikan di tempat pemotongan, papan. Lihat kakinya. Baru saja Jian mengatur sutra belitan. Tidak perlu melihatnya, dia akan mendapat masalah. Di bawah diskusi ras asing, Chou Sai tanpa sadar melihat ke bawah. Sebenarnya ada lapisan sutra pembungkus jiwa biru-biru di bawah kakinya, dan ketika dia kembali ke pantai seberang, sutra pembungkus jiwa ini secara alami melilit kakinya. Kusai menunjukkan senyum masam. Seharusnya saudara mudahan melewatkan detail ini ketika dia masuk dan keluar dari pantai seberang, dan dia tidak cukup berhati-hati. Jian tidak akan memberi Kositi terlalu banyak waktu. Setelah dia mengambil beberapa langkah perlahan, dia melompat kemudian, dia terbang menuju Cao Chou, dan orang klan Xiong lainnya juga mengepung Jian. Adapun klan Senong, meskipun Jinwu dan klan lainnya tidak benar-benar bergerak, mereka tetap berdiri di belakang mereka. Dia tidak bisa meninggalkan pantai seberang, dia dalam situasi putus asa, di mana ada jalan keluar. Bahkan dalam menghadapi situasi tanpa harapan seperti itu, keadaan pikiran Kusai tetap tenang, dan dengan 8 pedang jiwa beterbangan, dia dengan paksa menahan beberapa anggota suku Xiong. Tapi Jian langsung melewati pedang jiwa panjang itu, dan menebas Suosun dengan pisau tipis di tangannya. Tangan Kusai telah berubah menjadi pedang panjang, bagaimana dia bisa menjadi lawan Jian tanpa lengan? Dia hanya bisa memilih untuk menggerakkan kakinya dan terus menghindar. Tapi setelah mundur beberapa kali, Jian akhirnya mengambil celah, dan pisau tipis di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna darah, dan dia menebas Suo Xiao. Meskipun saya tidak tahu apa arti cahaya berdarah yang terkandung dalam bilah tipis ini, tetapi jika dia dipotong, saya khawatir jiwa yang dari Susai tidak akan dapat bertahan. Beberapa ras asing yang menyaksikan kehebohan itu menggelengkan kepala. Mereka telah mengantisipasi situasi duka dan kesyahidan yang tragis, dan mereka juga meratapi rasa iba di hati mereka. Pada saat ini, sedikit cahaya bintang melanda. Ding! Dengan suara garing, pedang jiwa kecil berputar di udara dan kembali ke dada seorang wanita manusia. Ling Xuang yang memainkan pedang jiwa kecil ini. Setelah Song Feiyu meninggalkan pantai seberang, dia benar-benar mengajukan keluhan dan menyebabkan banyak masalah bagi Ling Xuang. Tapi Ling Xuang bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan kembali ke pantai seberang. Tanpa diduga, begitu dia memasuki pantai seberang, dia melihat pemandangan murid-murid Tiangong berkelahi dengan orang-orang Xiong. Bagaimana mungkin Ling Xuang melihat Kusai akan dibunuh oleh Jian? Akhirnya memilih untuk menembak. Setelah jiwa yang Ling Xuang tumbuh menjadi jiwa nila, serangan ini juga sangat kuat. Tidak hanya bilah tipis di tangan Jian terbang menjauh, tetapi kekuatan jiwa yang kuat bahkan membuat Jian mundur beberapa langkah. Jika orang biasa diselamatkan pada saat kritis, hal pertama yang dia pikirkan adalah melarikan diri. Tapi Kusai bukanlah orang biasa. Dia bahkan tidak mengamati siapa yang menyelamatkannya, melihat Jian terhuyung ke belakang, dia menendang kakinya dan membalik di udara. Sebelum Jian bisa bereaksi, dia merasakan tekanan berat di kepalanya. Pikirannya langsung diinjak-injak di bawah kaki Suai, dan dengan ledakan, dia jatuh ke tanah. Ambil. Kesedihan mengatakan satu kata. 8 pedang jiwa panjang dicabut, dan mereka akan menembus seluruh tubuh Jian. Jian, yang kembali sadar, tiba-tiba meledak dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan gambar virtual Xiong Zhen samar-samar melintas di punggung Jian. Pada saat ini, kekuatan jiwanya meningkat beberapa kali, dan dia tidak bisa menahan kesedihan sama sekali, dan langsung dibuang oleh Jian. Sayang sekali, Xiao Xiao, yang terbang di udara, diam-diam menghela nafas. Menyalipkan Jian dengan pedang panjang jiwa adalah rencana awal Kusai. Tidak mungkin Tiangong menjadi lawan dari begitu banyak kekuatan super, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tujuannya. Gambar Xiong Xuanzu di belakang Jian muncul seperti singa yang marah. Senong, saudara dari klan Jinwu, apa yang kamu tonton? Bunuh dia. Pada saat ini, Jian berhenti mengejarnya. Membunuh kesedihan dan sekarat, tetapi pergi langsung ke Ling Xuang. Mereka yang berani menghentikanku tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Kecepatan Jian sangat cepat, dan auranya hampir tak tertandingi, yang lain merasa senang saat melihatnya. Itu Xiong Linglihun dengan klan Xiong. Benar-benar sulit, tapi dikatakan bahwa Xionggu Ninghun harus membayar mahal. Wanita manusia yang baru saja menembak tidak lemah. Ling Xuang melihat Jian datang langsung ke arahnya dengan ekspresi panik di wajahnya. Pengalaman Ling Xuang dalam pertempuran di tingkat jiwa tidaklah kaya. Saat kalung dukun jiwanya bersinar dengan cahaya, pedang jiwa kecil itu melesat ke arah Jian lagi. Melihat pedang jiwa hendak mengenai Jian, Jian mengulurkan tangannya untuk menamparkan tanpa melihatnya. Bang! Pedang jiwa kecil itu ditampar olehnya.
Ah, melihat adegan ini, Ling Xuang akan sangat bodoh jika dia tidak melarikan diri. Dalam sekejap, jiwa Yang-nya terbang menuju sisi lain. Tapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Jiyan, dan jarak antara mereka terus memendek. Tinggalkan pantai seberang, teriak Kusai dari kejauhan. Saat berurusan dengan pengejaran klan Senong dan klan Jinwu, dia masih bisa memperhatikan sisi ini, dan menemukan bahwa pelarian bodoh Ling Xuang terlalu tidak fleksibel, jadi dia hanya bisa mengingatkannya dengan keras. Dalam kondisi tidak dapat melarikan diri, Ling Xuang siap untuk diam-diam melafalkan mantra sihir untuk melarikan diri dari sisi lain, tetapi pada saat ini Ling Xuang melihat sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Di tengah pembacaan kutukan pemecah ilusi, dia menelannya kembali dengan tiba-tiba. Apa yang kamu pikirkan? Melihat bahwa Ling Xuang masih belum meninggalkan pantai seberang, Chou Sai juga sangat tidak berdaya, jadi dia secara alami tidak memperhatikan Ling Xuang di depannya. Jiyan hanya berjarak 5 atau 6 kaki dari Ling Xuang, dan dia juga takut Ling Xuang akan meninggalkan sisi lain, jadi dia mengerahkan kekuatan jiwanya dengan kecepatan penuh, dan Xiong Wei di belakangnya bersinar dengan kilau keemasan yang samar. Saat Jiyan melompat menjauh, tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, dan dia meraih punggung Ling Xuang. Ling Xuang bergegas maju, dan orang di depannya mengulurkan tangannya untuk menangkap Ling Xuang, dan dengan lingkaran cahaya, mereka berdua membuat lingkaran, dan setelah dengan cekatan menghilangkan dampak Ling Xuang, orang itu pergi. Chou Jiyan menamparkan ini telapak. Mencari kematian. Pada saat ini, Jiyan tidak punya waktu dan terlalu malas untuk mengatakan siapa orang itu. Dia hanya tahu bahwa dia telah mengaktifkan jiwa konsentrasi Xiong Zhen, dan setiap kali dia bernapas, jiwa Yang-nya akan membakar sebagian, dan jiwa yang terbakar tidak dapat diisi ulang dengan pil jiwa, hanya kristal jiwa yang dapat digunakan. Apa yang dia bakar adalah kristalisasi jiwa, dan itu adalah kultivasinya sendiri. Meski harganya tinggi, peningkatannya juga terlihat jelas, tidak mungkin ada orang yang menghentikannya di dunia warna selama 13 hari. Tangan Jiyan terbagi kiri dan kanan, dan dia menuju ke telapak tangan yang ditepuknya untuk dicekik. Di bawah putaran ini, dia bisa langsung memutar lengan lawan, dan sambil memutar lengan lawan, dia akan menggertaknya lagi, tubuh, langsung mencabik-cabik seluruh tubuh lawan. Tapi semua ini hanyalah imajinasi Jiyan, ketika tangannya dipelintir di telapak tangan orang lain, dia merasa sedikit aneh. Lengan itu sepertinya bukan jiwa sama sekali, tapi terbuat dari baja halus. Belum lagi memutar lengan ini, bahkan tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Kenapa? Tepat ketika Jiyan masih bingung, Luo Zeng mencibir, aku tidak tahu siapa yang mencari kematian. Saat dia berkata, telapak tangannya sudah menepuk dada Jiyan. Hanya tamparan ringan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih dari 100 kali lebih kuat dari Jiyan. Hantu Xiongyan di belakang Jiyan mencoba yang terbaik untuk melindungi Jiyan, tetapi itu hanya bertahan setengah napas sebelum hantu itu hancur oleh keterkejutan, dan Jiyan terbang mundur seperti selembar kertas tipis. Saat hantu itu hancur, jiwa Yang-nya juga runtuh dengan cepat, dan secara bertahap menghilang ke pantai lain. Hanya dengan satu telapak tangan, Jiyan, yang dilindungi oleh citra Xiong Zengsu, hancur berkeping-keping. Alien yang hadir semuanya terkejut saat melihat orang itu. Tubuh daging. Kenapa ada tubuh daging di sini? Pernahkah kamu mendengar? Dikatakan bahwa orang ini membuat keributan besar tentang klan Liyuan dan hampir menghancurkan kuil klan Liyuan. Beberapa dari mereka ras asing yang hadir mengetahui berita itu, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Melihat ekspresi wajah tubuh fisik Luo Zeng sungguh luar biasa. Luo Zeng dengan lembut membuka lengannya dan meletakkan Ling Xuang di tanah, tetapi Ling Xuang berkata kamu terlambat. Mengapa kamu memulai tanganmu? Luo Zeng berkata dengan cemberut. Sebelum dia bergegas dengan tubuh fisiknya, dia secara khusus meminta Ling Xuang untuk pergi ke sisi lain, hanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Ling Xuang dikejar dan dibunuh tepat setelah dia datang ke sini, jadi tentu saja ada kesalahan dalam kata-katanya. Ling Xuang cemberut dan berkata, bagaimana saya tahu? Saya baru saja kembali ke pantai seberang, dan melihat murid-murid Tiangong dan klan Xiong berkelahi, dan saya mengambil tindakan hanya setelah saya hampir terbunuh. Ketika dia masuk pantai seberang, melihat kematian kesedihan tergantung pada seutas benang, dia tidak begitu tahu mengapa para murid Tiangong berkelahi dengan klan Yuxiong. Sisi Kusai awalnya dikepung oleh klan Jinwu dan klan Senong meskipun dia sangat fleksibel dan penuh trik, kekuatan klan Senong dan klan Jinwu ini tidak lemah sama sekali, dan sepertinya dia bukan didukung lagi. Namun dengan munculnya Luo Zeng, perubahan yang terjadi pada Jiyan membuat semua orang berhenti.
Klan Jinwu dan klan Sennong pada awalnya tidak ingin terlibat dalam perselisihan seperti itu, Jian yang meminta mereka berulang kali untuk mengambil tindakan. Klan Jinwu mungkin tidak melihat tubuh Luo Zeng, tetapi ketika Luo Zeng menghancurkan kuil klan Xiong, semua orang di klan Sennong dapat dengan jelas mengingatnya, bahkan jika mereka tidak melihatnya, mereka mendengarnya. Monster seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kusai berperang melawan klan Jinwu dan klan Sennong, dan jiwa yang juga cukup rusak. Tetapi setelah dia berhenti, dia tidak memiliki kebencian sedikit pun, dan dia masih memiliki ekspresi optimis di wajahnya. Setelah mengeluarkan beberapa pil jiwa untuk diserap, dia menoleh dan berkata kepada Luo Zeng yang mulia, Feng Ge masih dikejar oleh orang-orang dari keluarga Xiong, pergilah ke sana sudah. Kesedihan tidak mengetahui identitas Luo Zeng, tetapi dia tahu bahwa dia berdiri di sisi Tiangong. Baru saja ketika Jian mengejar dan membunuh Kusai, beberapa anggota klan Xiong mengejar murid-murid Tiangong, tapi kami tidak tahu apa yang terjadi di sana. Feng Ge, kenapa dia? Baik Luo Zeng dan Ling Xuang tertegun sejenak. Secara khusus, Ling Xuang memiliki beberapa emosi aneh di dalam hatinya, adegan yang terjadi di Gunung Taihao dan kata-kata yang diucapkan selirian kembali ke pikirannya. Aku akan menyelamatkannya, kata Luo Zeng dan kemudian melangkah maju dan langsung menuju ke arah yang ditunjukkan oleh kesedihan. Ling Xuang cemberut, tetapi tidak berbicara. Luo Zeng berjalan lurus ke depan, tetapi pada saat sebatang dupa, dia melihat selusin selebritas berkelahi di kejauhan. Seorang wanita manusia tergeletak di tanah, dan wanita ini masih diikat oleh seekor ular kecil, jadi dia tidak bisa bergerak. Meskipun Luo Zeng juga melihat Feng Ge untuk pertama kalinya di pantai seberang, dia masih bisa menilai secara samar berdasarkan siluetnya. Feng Ge, yang telah ditahan oleh naga dan ular, sangat cemas hingga hampir ingin muntah darah. Dia sedang berjalan di pantai seberang, dan dia tidak pernah menderita kerugian besar, tetapi kali ini dia jatuh ke dalam situasi seperti itu, dia secara alami membencinya di dalam hatinya. Murid-murid Tiangong itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan satu demi satu memilih untuk mundur dari sisi lain untuk saat ini, sementara klan Xiong bertarung semakin berani, dalam sekejap mata, hanya ada 5 atau 6 murid Tiangong yang berjuang untuk mendukung mereka. Maaf, Yang Mulia Feng Ge, saya tidak bisa bertahan lagi. Seorang murid yang jiwa Tiangong terluka parah, dan dia memilih untuk mundur dari sisi lain. Dua murid Tiangong lainnya tidak punya waktu untuk melarikan diri ke pantai seberang, dan langsung dibunuh oleh klan Xiong, hanya dengan satu teriakan, jiwa yang runtuh. Dua murid Tiangong terakhir menyadari bahwa situasi umum telah berakhir, dan dengan tegas melemparkan kutukan pemecah ilusi. Dalam sekejap mata, hanya Feng Ge yang tersisa. Untuk cewek ini, dua klan kita telah dikompromikan. Apakah kamu tidak mendengarkan saudara Jian? Dia adalah keturunan langsung dari Kaisar Timur. Salah satu klan Xiong mengangkat Feng Ge, tapi dia tertawa dan berkata apakah itu garis keturunan langsung. Jadi bagaimana dengan kelahiran bangsawan? Tunggu sampai kamu dikirim ke pangkalan, dan lihat bagaimana aku mempermalukanmu. Kamu, beraninya kamu ada ketakutan dalam suara Feng Ge. Meski tubuh jiwa tidak lebih baik dari tubuh, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengancamnya seperti ini? Jatuh ke tangan klan Xiong, dia tidak bisa membayangkan nasibnya. Kenapa kamu tidak berani? Ini adalah sisi lain, dan kami takut Kaisar Timur akan membunuh klan Xiong kami. Kata klan Xiong bahkan lebih arogan. Jika Kaisar Timur berani datang, dia tidak akan pernah kembali. Tiangong telah terpojok selama bertahun-tahun. Di bawah kata-kata sarkasme, tiba-tiba ada angin bersiul di atas kepala. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka secara refleks mengangkat kepala, hanya untuk merasakan bayangan hitam lewat di depan mereka. Boom! Klan Yuxiong yang menyeret Feng Ge langsung dihancurkan oleh Luo Zeng. Pada saat yang sama, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menjentikkan klan Yuxiong itu. Semua orang di tengah pukulan itu roboh. Sebelum mereka bisa melarikan diri ke pantai seberang, mereka jatuh. Feng Ge duduk di tanah, menatap kosong ke pemandangan ini, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Insiden di kuil itu sangat besar, Feng Ge mendengarnya, tetapi dia secara alami tidak tahu bahwa itu adalah Luo Zeng. Luo Zeng tidak menjawab kata-kata Feng Ge, melingkarkan tangannya di punggungnya, dan mencubit ular kecil itu dengan ringan dengan jari-jarinya, dan ular kecil itu dicabik-cabik olehnya. Pada saat yang sama, Luo Zeng menekan suaranya dan berkata kalau begitu biarkan aku pergi. Meskipun suara Luo Zeng sedikit berubah, Feng Ge masih merasa bahwa suara itu familiar. Luo Zeng dan Feng Ge hanya bertemu 2 kali di istana Qishan Xiaohui dan Taidi, dia tidak pernah memikirkannya untuk sementara waktu,
melihat Luo Zhengyu pergi, dia berkata tanpa daya aku tidak punya kekuatan. Setelah ular naga terjebak menahan Feng Ge, dia terus menarik kekuatan jiwa Feng Ge, dan dia jelas sangat lemah. Tidak mungkin untuk melemparkannya ke hutan belantara ini sekarang. Luo Zheng memikirkannya, melewati ketiaknya, dan mengangkatnya sebelum meletakkannya di punggungnya. Ini adalah pertama kalinya Feng Ge digendong di punggung oleh lawan jenis, meski di sisi lain. Sentuhan jiwa sangat unik, dan dia merasa punggung Luo Zheng seperti batu yang keras, jantungnya berdetak kencang, pikirannya menjadi bingung, dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang orang ini. Dia telah membantu Tiangong, dia mungkin adalah murid Tiangong, bukan? Meskipun Tiangong tidak mengakuinya, kebanyakan orang memiliki kesimpulan ini. Apakah kamu murid Tiangong? Feng Ge bertanya dengan lembut, suaranya terdengar lembut dan menyenangkan ketika dia berbisik. Dua kali Luo Zheng melihat Feng Ge, dia selalu memiliki wajah yang mendominasi, tetapi dia tiba-tiba menjadi sedikit tidak nyaman dengan penampilan ini, jadi dia tersenyum dan berkata ya, bukan. Jawaban ini ambigu, dan memang demikian sama saja dengan tidak mengatakannya. Feng Ge berkedip dan bertanya lagi lalu dewamu ada di istana surgawi. Ya, jawab Luo Zheng. Bisakah aku melihatmu? Feng Ge lalu berkata. Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Rahasia tubuh fisiknya ini tidak akan diungkapkan kepada orang lain kecuali jika benar-benar diperlukan. Alasan mengapa Ling Xuang tahu adalah bahwa dia terpaksa tidak punya tempat tujuan ketika dia berada di istana Daojian, jika tidak, dia kemungkinan besar akan memasuki istana Taitian dengan diam-diam sebagai murid yang tidak dikenal, daripada membiarkan Lin Zanting dan yang lainnya membawanya kembali, sendiri. Setelah ditolak oleh Luo Zheng, Feng Ge sedikit kecewa, tetapi dia akhirnya menyelamatkan hidupnya, dia tidak pernah bisa memaksanya untuk muncul, dan dia benar-benar tidak memiliki kemampuan. Banyak ras alien masih menunggu di gerbang kuil Mitian, dan beberapa makhluk sudah tidak sabar. Ramos, kami juga telah menyerahkan pil jiwa, apakah kamu tidak akan membuka kuil Mitian? Atau ini scam sama sekali? Kamu tidak memiliki kunci ke sisi lain. Untuk Ramos menunggu, sifatnya adalah Luo Zheng. Bagaimana mungkin Luo Zheng tidak membuka pintu dengan mudah? Meskipun mereka telah belajar tentang tubuh fisik Luo Zheng melalui berbagai saluran, melihat layak untuk dilihat. Telapak tangan yang baru saja dikeluarkan Luo Zheng menghancurkan Yang Sol Ji Yan secara langsung. Kekuatan semacam ini membuat tikus telinga sangat gembira. Ling Xuang berdiri bersama dengan kesedihan, menunggu berita Luo Zheng. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa Luo Zheng membawa jiwa yang di kejauhan, alisnya tiba-tiba berputar, dan dia berkata di mulutnya Feng Ge tidak bisa berjalan sendiri tanpa kaki. Setelah mendengar ini, Chou Sai di samping tersenyum diam-diam, bagaimanapun, Ling Xuang tidak bisa melihat ekspresinya, dan berpikir dalam hatinya bahwa Yang Mulia Ling Xuang mungkin cemburu. Klan dari berbagai ras alien yang hadir diam-diam menyaksikan Luo Zheng, dan sebagian besar makhluk memiliki ketakutan di mata mereka. Tikus telinga sangat santai, tampaknya yang jiwa bernama Luo Zheng benar, Luo Zheng memang juru bicara tubuh ini. Mencicit kamu akhirnya di sini. Tikus bertelinga tiga memimpin untuk menyambutnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat tubuh fisik ini, mereka tetap menunjukkan rasa hormat penuh. Tentu saja Luo Zheng tahu bahwa Irmaus telah menunggunya, tetapi dia tidak ingin berbicara tentang membuka pintu sekarang, saya akan berbicara tentang membuka pintu nanti. Dia melewati Irmaus, berjalan menuju murid Tiangong, dan bertanya pada saat yang sama ras mana yang baru saja menembak orang-orang Tiangong. Ketika Luo Zheng mengatakan ini, hati klan Xiong, klan Senong, Jinwu dan ras lainnya tiba-tiba melonjak. Ada klan Xiong, Jinwu, Senong, dan Minyu, jawab Chou Si dengan hati-hati. Mata Luo Zheng melirik, dan dia melihat sekelompok jiwa matahari berbentuk burung dari suku Jinwu, dan dia berkata jangan berpikir untuk menjelajahi kuil Mitian. Anda dapat memilih untuk keluar dari sisi lain, atau dibunuh oleh saya. Dengarkan melihat pilihan yang diberikan oleh Luo Zheng, wajah ras utama ini menjadi semakin jelek. Bahkan jika tubuh fisik Luo Zheng sangat kuat, itu hanya membuat mereka sedikit tabu, lagi pula, mereka dapat melarikan diri dari sisi lain kapan saja. Jadi, bahkan klan Xiong dan banyak klan berdiri menonton dari kejauhan, mereka tidak menyerah untuk menjelajahi kuil Mitian, lagi pula, mereka bahkan membayar pil jiwa. Jika Irmaus berada di sisi tubuh fisik, situasinya akan berbeda. Terlebih lagi, setelah memasuki kuil Mitian, mereka tidak dapat meninggalkan sisi lain, dan saya khawatir mereka akan dibantai oleh tubuh daging ini. Teman ini, kamu memiliki hutang dan debitur. Baru saja, keluarga Xiong telah meminta bantuan.
Kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Selain itu, kami tidak pernah membunuh seorang murid Tiangong. Ini agak sombong untukmu, jangan biarkan kami memasuki kuil, kata Senong, kata salah satu klan. Tapi klan Senong Anda masih memilih untuk mengambil tindakan. Luo Zeng tertawa dingin, karena Anda memilih untuk mengikuti klan Yuxiong, Anda harus membayar harganya. Itu sama ketika klan Senong Anda dan klan Yuxiong bergabung kekuatan untuk membunuh Jiuli, bukan. Tidak ada laporan, hanya saja waktunya belum tiba, jika bukan karena tindakan tiba-tiba Senong yang menyebabkan Jiuli menderita dari musuh, Jiuli tidak akan dihancurkan. Makhluk dari ras alien lain agak aneh di hati mereka, saya tidak tahu apa maksud Luo Zeng ketika dia menyebut Jiuli saat ini. Ada sedikit kemarahan dalam nada suara Luo Zeng, apakah dia anggota klan Jiuli? Feng Ge, yang berbaring di belakang Luo Zeng, juga merasakan aura Luo Zeng, dan menebak dalam hatinya bahwa identitas orang ini mungkin lebih rumit dari yang dia bayangkan. Keenam orang yang berdiri di sudut bahkan lebih tertegun. Kakak, kenapa dia menyebut Jiuli? Mungkinkah dia dari ras yang sama? Gadis manusia kecil itu berkata dengan suara rendah. Sepertinya begitu, kata yang lain. Orang yang paling kekar di antara mereka menggelengkan kepalanya, belum tentu, mungkin dia hanya membuat perbandingan. Cabang Jiuli kita semuanya mati dan berserakan, bagaimana mungkin orang seperti itu lahir? Sekarang Jiuli telah kehilangan semua miliknya sumber daya, dan sulit bagi generasi muda klan untuk bersaing dengan klan besar lainnya, dan penurunannya adalah suatu kepastian. Gadis manusia kecil itu melengkungkan bibirnya, dia tahu bahwa kakaknya sangat mencurigakan, tetapi dia juga memutuskan bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia harus bertanya secara pribadi. Anggota klan Senong belum membantah, tetapi tidak jauh, seorang anggota klan Siong tertawa dan berkata Yang Mulia melangkah ke pantai lain secara langsung, saya sangat mengagumi Anda, tetapi Yang Mulia mengatakan bahwa kami akan membayar harganya, Yang Mulia sendirian, atau mengandalkan istana surgawi. Ada beruang yang tahu bahwa tidak ada harapan untuk memasuki kuil Mitian, dan mereka tidak takut menyinggung Luo Zeng. Meskipun Tiangong dikenal sebagai salah satu dari 3 ras manusia ortodoks, dalam skala keseluruhan tidak dapat bersaing dengan klan Siong, apalagi menambahkan klan Senong. Ini bukan aku atau istana surgawi. Ini adalah jalan dunia yang benar. Jalan bengkok itu bisa menjadi kuat untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa kuat untuk waktu yang lama. Mereka pada akhirnya akan dimusnahkan oleh sungai sejarah yang panjang dan berubah menjadi pasir yang tidak berarti. Suara Luo Zeng terdengar keras. Dia sendiri tidak bisa melawan klan Siong, begitu pula Tiangong, tetapi bagaimanapun juga, masih banyak kekuatan super di dunia induk yang telah memilih jalan pamungkas, dan kekuatan super ini adalah sekutu potensial Tiangong. Bagus sekali. Seorang wanita setengah manusia, setengah ular dari suku Nuwa bertepuk tangan. Akhir dari kekacauan adalah jalan yang benar. Selalu ada beberapa orang idiot yang ingin menggunakan beberapa kebenaran yang masuk akal untuk mewujudkan ambisi mereka. Saya selalu berpikir bahwa keluarga Lai San bukanlah hal yang baik. Sebagian besar alien ini juga mematuhi jalan makhluk akhir. Faktanya, perdebatan tentang Dao belum menjadi giliran generasi muda, tetapi bukan berarti mereka belum mempelajarinya. Luo Zeng mengungkapkan pikiran mereka sekaligus, dan tentu saja mereka akan setuju dan bergema. Orang-orang dari klan beruang secara alami tidak puas dan ingin berdebat, tetapi Luo Zeng telah kehilangan minat. Pendapat yang berbeda tidak bersekongkol satu sama lain. Kebenaran ini benar-benar diperdebatkan siang dan malam. Dia melambaikan tangannya ke Ermaus dan berkata, sudah waktunya untuk membersihkan lapangan dan menyegel area ini. Saya tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Tikus telinga bahkan kurang tertarik dengan perdebatan ini, karena Luo Zeng telah tiba, sekarang saatnya untuk membuka pintu, buang-buang waktu untuk berdebat di sini. Mencicit. Penguasa pesawat. Keluar untuk membersihkan lapangan. Mereka yang belum membayar pil jiwa untuk menerima lencana, serta klan Siong, Senong, Jinwu, dan Minyu tidak diizinkan masuk, dan semua orang harap berkumpul di depan kuil Mitian. Teriak Ermaus. Tidak jauh dari sana, lebih dari selusin kuping masing-masing membawa kaleng penyiram. Kaleng penyiram terus menyemprotkan cairan biru muda, setelah cairan disemprotkan, menutupi tanah dengan lapisan. Cairan ini disebut air yang menghindari jiwa, dan memiliki efek yang sama dengan pasir pemecah jiwa Tiangong dan Sutra Yuxiong yang tertinggal, mencegah jiwa meninggalkan pantai seberang. Setelah ditutupi dengan lapisan air yang menghindari jiwa, tikus telinga menetapkan batasan terhadap jiwa yang di atasnya di depan seluruh kuil Mitian adalah situasi putus asa sementara, dan tidak ada jiwa yang berani masuk tanpa izin. Karena klan Minyu kami tidak diizinkan memasuki kuil Mitian,
Tolong kembalikan pil jiwa yang telah Anda bayar sebelumnya, kata seorang anggota klan Minyu. Pil jiwa telah jatuh ke tangan telinga tikus, dan sangat sulit untuk membuat mereka memuntahkannya. Tapi tidak apa-apa mengingkari di depan begitu banyak orang asing. Bola mata Ermaus berguling-guling, dan mencicit untuk merevisi apa yang saya katakan tadi. 4 klan Xiong, Senong, Jinwu dan Minyu telah membayar pil jiwa, dan mereka dapat masuk sesuka mereka, tapi ini hidup atau mati. Kami tidak bertanggung jawab. Luo Zeng masih berdiri di gerbang kuil Mitian. Klan dari 4 klan ini berani berbicara omong kosong ketika mereka jauh, tetapi mereka tidak berani melangkah lebih dekat. Feng Ge menertawakan punggung Luo Zeng, dia tahu bahwa keluarga Irmaus sangat pintar, tapi ini terlalu orang menyebalkan. Pada saat ini, Ling Xuang yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berkata, kamu harus turun, apa gunanya berbaring di punggung orang lain sepanjang waktu. Ling Xuang sudah lama kesal, tetapi dia merasa tidak nyaman, barusan, dan sekarang dia akhirnya tidak bisa menahannya. Feng Ge ditegur oleh Ling Xuang tanpa alasan, merasa sangat kesal di dalam hatinya, dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Apa hubungannya denganmu jika aku rela digendong olehnya? Ge tidak bisa melihat wajah Ling Xuang, jadi tentu saja dia tidak mengenalinya. Mengetahui siapa dia, saya hanya berpikir bahwa dia hanyalah murid Tiangong, dan berapa banyak murid Tiangong yang dapat menarik perhatian Feng Ge. Kamu, Ling Xuang mengangkat alis Willow-nya, dan hendak memanggil Luo Zeng, tetapi berpikir bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya, dia akhirnya menahan, mengulurkan tangannya dan mencubit lengan Luo Zeng, hei. Letakkan dia turunlah untukku. Pikiran Luo Zeng tidak lagi tertuju pada kedua wanita tadi, dan dia tidak menyangka bahwa di belakangnya konflik seperti itu akan pecah di antara kedua wanita itu. Dia masih sedikit bingung, tetapi Chou Si bereaksi dengan cepat, dia berkata sambil tersenyum kita semua adalah satu keluarga, Yang Mulia Feng Ge, ini Yang Mulia Ling Xuang, baru saja Yang Mulia Ling Xuang masih membantu. Jadi itu kamu? Feng Ge juga sedikit terkejut. Jadi bagaimana kalau ini aku? Momentum Ling Xuang tidak lebih lemah dari Feng Ge. Kemarahan Feng Ge yang keras kepala muncul, dan dia melakukan bagiannya. Dia hanya menyandarkan kepalanya di bahu Luo Zeng dan berkata dengan sengaja kekuatan jiwaku telah diserap, dan aku tidak memiliki kekuatan. Aku tidak bisa turun. Luo Zeng membawanya, di sepanjang jalan, dia juga mengisi kembali pil jiwanya, meskipun dia kehilangan banyak kekuatan jiwa, dia sekarang mengisinya kembali di tahun 7 dan 80-an. Kata-kata Feng Ge menyentuh hati Ling Xuang. Ling Xuang berkata sambil tersenyum kuil akan segera dibuka. Karena kekuatan jiwamu habis, kamu harus mundur dari sisi lain dan beristirahat sebentar. Yang Mulia Feng Ge harus menjaga tubuh suci. Kuil ini adalah berbahaya. Siapa tahu dia baru saja selesai berbicara, dan Ling Xuang melompat dari belakang Luo Zeng dengan desiran, bahkan dalam bentuk yang Sol, dia dapat melihat bahwa fleksibilitasnya luar biasa. Dia menjawab dengan dingin saya tidak begitu diberkati biarkan Yang Mulia Ling Xuang turun dan mengurusnya, hanya untuk mengisi kembali kekuatan jiwa. Feng Ge mengeluarkan pil jiwa dan memasukkannya ke dalam tubuh Yang Hun terus-menerus, dan aura jiwanya dengan cepat menjadi penuh. Yang Mulia Feng Ge, kuil Mitian penuh dengan bahaya, dan tubuhmu yang terdiri dari 10.000 emas benar-benar tidak cocok untuk memasukinya, Luo Zeng juga membujuk. Apakah itu berkabung atau Ling Xuang? Itu bukan dalam rencana Luo Zeng, tetapi masalah kuil Mitian secara alami akan menarik murid-murid Tiangong, dan konflik yang disebabkan oleh Feng Ge juga tidak terduga oleh Luo Zeng. Aku bukan tubuh emas, dibandingkan dengan orang lain, aku tidak selembut itu, kata Feng Ge dengan sengat. Ling Xuang mengangkat alisnya, dan ingin membalas, tetapi Luo Zeng mengulurkan tangan dan mencubit lengannya, dan Ling Xuang menahannya, tujuan dia dan Luo Zeng datang ke sini bukan untuk bertengkar dengan Feng Ge. Klan Ermaus menutup area di depan kuil dengan air yang menghindari jiwa, dan kemudian menerapkan serangkaian batasan padanya, dan klan besar yang membayar pil jiwa berbaris di depan kuil. Orang-orang Li Yuan, yang awalnya sombong, tetap diam sejak Luo Zeng muncul. Sebagian besar orang Li Yuan ini berasal dari langit ke-11, mereka telah menyaksikan sosok besar Luo Zeng, mereka penuh ketakutan akan tubuh Luo Zeng, tetapi mereka berani memprovokasi dia jika mereka tidak dapat menghindarinya. Setelah semua ras alien siap sepenuhnya, salah satu telinga tikus menaiki tangga di depan kuil Mitian, mengulurkan cakar tipis, dan ada garis tipis pada cakar. Dengan cakarnya menyentuh pintu dengan ringan, pintu kuil Mitian bersinar dengan kilau logam dan kemudian perlahan terbuka. Ras alien itu tampak sangat cemas, mereka semua ingin menjadi yang pertama memasukinya terlebih dahulu, tetapi area ini telah diatur untuk membatasi tikus telinga, dan mereka hanya dapat bertindak sesuai perintah tikus telinga.
Baiklah, kamu bisa masuk, kata Irmaus yang membuka gerbang kuil. Begitu kata-kata itu jatuh, jiwa yang besar dari klan Liyuan itu melakukan bagian mereka dan bergegas ke kuil terlebih dahulu. Ras alien lainnya juga bergegas masuk, berebut satu persatu. Sebaliknya, para Hermes sepertinya tidak terburu-buru, meskipun mereka membuka pintu. Lebih dari 2000 jiwa yang baru saja berkumpul di depan kuil, tetapi dalam waktu singkat, mereka semua telah memasuki kuil. Kalian masuk juga, kata Ling Xuang kepada Chou Si. Yang dia maksud adalah meminta Chou Si untuk membawa Feng Ge pergi dengan cepat, dia benar-benar merasa bahwa Feng Ge merusak pemandangan. Dia telah bersama Luo Zeng sejak Ling Xuang memasuki lautan makna yang sebenarnya, dan dia tidak ingin orang lain ada. Bisa sedih, Feng Ge dan murid Tiangong lainnya jelas berpikir bahwa mengikuti Luo Zeng adalah pilihan terbaik. Apakah bodoh tidak memeluk mereka dengan paha ini? Luo Zeng tidak bergerak, dan mereka juga tidak bergerak. Saya memiliki perjanjian dengan telinga tikus, dan saya hanya bisa membawa Ling Xuang ke kuil sendirian, Luo Zeng juga menjelaskan. Dari makhluk yang memasuki kuil, hanya Luo Zeng dan Ling Xuang yang tidak membayar pil jiwa. Feng Ge menatap Luo Zeng dalam-dalam, dia juga lugas. Karena dia tidak berniat menjelajahi kuil bersamanya, dia hanya pindah ke kuil. Chou Ji kemudian menangkupkan tangannya pada Luo Zeng dan Ling Xuang dan berkata, karena ini masalahnya, maka kita akan mengambil langkah pertama, dan saya akan berterima kasih kepada kalian berdua karena telah membantu saya. Setelah murid Tiangong juga masuk, Luo Zeng juga mengambil langkah dan berjalan ke pintu masuk kuil Mitian. Pada saat ini, telinga tikus datang, dan salah satu telinga tikus masih bertanya dengan hormat, saya tidak tahu bagaimana memanggil teman umat manusia ini. Panggil saja saya Tianxing, jawab Luo Zeng. Tikus telinga juga mengerti bahwa Luo Zeng tidak dapat menjawab nama aslinya, dan mereka tidak peduli. Salah satu tikus telinga bertanya, karena Yang Mulia Tianxing memasuki sisi lain dengan daging, ada sesuatu yang istimewa tentang itu, saya tidak tahu apakah mungkin menghancurkan kuil Mitian. Menghancurkan kuil Mitian. Luo Zeng dari kuil Tiankui di surga pertama dapat dengan mudah dihancurkan, dan kuil yang dibangun oleh klan Xiong di surga keempat dan bangunan yang dibangun oleh surga ke-11 bahkan lebih mudah tak tertahankan, hampir seperti kertas di depannya. Tapi Luo Zeng tidak begitu yakin tentang kuil Mitian surga ke-13. Seluruh tubuh kuil Mitian memiliki kilau logam yang samar, seolah-olah ada semacam logam khusus yang diremas ke dalamnya saat dibangun. Dia berjalan ke pintu, mengulurkan tangan dan menekan dinding, perlahan melepaskan kekuatannya. Tembok itu jelas lebih kuat dari yang diharapkan Luo Zeng, bahkan jika Luo Zeng pecah dengan 50% dari kekuatannya, dia hanya meninggalkan sidik jari di permukaan dinding. Ketebalan dinding kuil ini selebar setengah kaki, dan mungkin cukup sulit untuk menghancurkannya, kata Luo Zeng dengan positif. Siapa yang tahu bahwa klan Ermaus akan melihat ekstasi di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Yang Mulia Tianxing benar-benar bisa merusak dinding. Puji telinga tikus. Apa maksudmu? Luo Zeng bingung. Jalan yang menghubungkan kuil Mitian ke area gelap diblokir oleh dinding. Secara alami, dinding itu tidak sebanding dengan dinding luar kuil Mitian, tetapi karena Yang Mulia Tianxing sangat kuat, pasti tidak ada masalah. Ermaus dijelaskan. Alasan mengapa Hermes tidak terburu-buru adalah karena mereka tahu bahwa tidak ada jiwa yang dapat menghancurkan tembok itu. Sebelumnya, mereka telah melakukan persiapan matang dan memasuki kuil Mitian. Dibandingkan dengan keluarga besar lainnya, Irmaus memiliki keunggulan yang tak tertandingi dalam hal ini. Lagi pula, Irmaus mengontrol sebagian besar transaksi di seluruh Bian, apakah itu kunci Bian atau token Bian, mereka semua tahu kemana tujuan mereka. Dalam 10 tahun terakhir, kunci sisi lain kuil Mitian jarang terjadi, dan hanya 3 yang diperdagangkan secara total. Ketika penglihatan muncul di sisi belakang kuil Mitian, tikus telinga segera menemukan makhluk yang memegang sisi lain Qi. Memperolehnya dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi ketika mereka menjelajahi ujung kuil Mitian, sebuah tembok membuat Ermaus itu putus asa. Yang jiwa tidak bisa melampaui sedikit pun. Setelah itu, Hermeses dengan cepat membuat strategi lain dan mulai terus merilis berita, sehingga masalah kuil Mitian dengan cepat diketahui oleh semua kekuatan besar di dunia induk. Saat ini, tujuan telinga tikus adalah untuk mendapatkan lebih banyak pil jiwa, bagaimanapun, dindingnya tidak dapat diatasi, dan medan gelap tidak boleh masuk. Tapi beberapa hari yang lalu, berita dari surga keempat dan surga ke-11 menyebabkan Irmaus mengubah strateginya lagi. Mereka melihat harapan untuk menghancurkan tembok, dan harapan ini adalah Tianxing di depan mereka. Kuil Mitian dibangun sangat luas, dan luas seluruh kuil 100 kali lebih besar dari kuil Tiankui.
Setelah Luo Zeng dan Ling Xuang masuk dengan telinga tikus, mereka melihat aula luas dengan patung di depan aula. Patung setinggi 6 kaki, dengan kepala elang dan tubuh beruang, memiliki momentum yang luar biasa. Ini ras yang membangun kuil Mitian. Luo Zeng bertanya. Seekor tikus telinga mengangguk, klan Mitian adalah ras yang kuat, dan itu dapat dianggap sebagai kekuatan dominan. Kekuatan dominan. Luo Zeng mengedipkan matanya. Ya, ras kuat yang pernah mendominasi seluruh kekacauan, kami menyebutnya kekuatan dominan, kata Ermaus sambil tersenyum sebagai perbandingan, kekuatan super dunia induk terlalu lemah sekarang. Sekarang meskipun sang ibu dunia relatif damai, sebenarnya masih merupakan situasi di mana berbagai kekuatan bersaing untuk hegemoni, dan tidak ada kekuatan dominan yang pernah lahir. Li Yuan, Li San, Yuxiong, Senong, Tiangong dan sebagainya. Ada banyak kekuatan super sendirian. Ada juga celah besar di antara kekuatan super ini, tetapi mereka tidak mutlak, setidaknya tidak ada kekuatan super yang bisa mengendalikan seluruh dunia induk, apalagi seluruh kekacauan. Mendengar apa yang dikatakan telinga tikus, Luo Zeng memikirkan kuil Tiankui. Dia kemudian bertanya di mana ketakutan keluarga yang melihat di kuil bunga matahari hari itu. Masih ada celah besar di antara klan, dan ras yang dapat meninggalkan kuil di sisi lain pernah dianggap sebagai kekuatan dominan. Begitukah? Luo Zeng bertanya 9527 dalam benaknya. Itu benar, tetapi tikus-tikus ini sendiri yang menentukan apa itu tingkat dominasi, dan di atas kekuatan-kekuatan ini, mungkin ada keberadaan seperti tuannya, jawab 9527. Makhluk yang bisa mengendalikan kebenaran adalah penguasa seluruh kekacauan. Luo Zeng memikirkan apa yang dia katakan barusan di luar kuil, dan sedikit keraguan muncul di hatinya, dan kemudian dia bertanya pada Irmaus apakah klan Mitian berpegang teguh pada jalan pamungkas. Ya, Irmaus mengangguk. Tampaknya sekuat klan Mitian, tetapi juga gagal, wajah Luo Zeng menunjukkan penyesalan. Apakah itu klan pemirsa yang menakutkan atau klan Mitian? Mereka pernah mendominasi seluruh kekacauan. Mereka dapat mengerahkan lebih banyak sumber daya, dan kekuatan mereka mungkin lebih kuat. Pada akhirnya, mereka masih tidak dapat melarikan diri dari jarum itu. Kalian semua terlalu menderita, dan kalian hanya mengulangi jalan pendahulu kalian secara membabi buta. Sebelum akhirnya tiba, kalian masih harus bergantung pada Irmaus kami, kata Irmaus tiba-tiba. Mengandalkan tikus telingamu, Luo Zeng tercengang. Ling Xuang juga mengedipkan matanya. Klan telinga tikus harus menjadi kekuatan super yang paling tidak ambisius di dunia ibu selain dari mendapatkan kristal dewa dan pil jiwa secara membabi buta, ras ini tampaknya tidak memiliki kebutuhan apapun. Tidak peduli seberapa kuat token dari pantai lain, tidak peduli seberapa langka kunci rahasia dari pantai lain, tidak peduli berapa banyak pil jiwa, semuanya dapat ditukar dengan kristal dewa. Dan fungsi dari kristal dewa adalah tidak hanya digunakan sebagai transaksi mata uang, itu hanya dapat mengisi kembali energi token pantai seberang. Ketertarikan ras ini pada Senjing selalu tidak dapat dipahami oleh ras alien lainnya. Mencicit, telinga tikus di sebelahnya tiba-tiba mencicit beberapa kali, menghentikan topik pembicaraan. Irmaus juga tersenyum, dan segera mengubah topik pembicaraan. Luo Zeng dan Ling Xuang memahaminya, bagaimanapun, kekuatan super pasti tidak sesederhana yang dibayangkan, dan telinga tikus tidak boleh diremehkan. Setelah melewati patung, di ujung aula terdapat 19 lengkungan setengah lingkaran di bawah dinding. Baik Luo Zeng dan Ling Xuang memasukinya untuk pertama kalinya, jadi tentu saja mereka tidak tahu cara melewatinya. 19 lengkungan semuanya mengarah ke jalan yang sama pada akhirnya, tetapi kesulitannya berbeda. Ke-13 dan ke-17 adalah jalan buntu. Yang termudah adalah yang ke-7, dan yang paling langka adalah yang ke-19. Jiwa yang hampir mati, tetapi banyak dari jiwa yang menggali token yang kuat dari sisi lain. Berita yang diberikan oleh Irmaus bisa bernilai lebih dari 100.000 pil jiwa. Lagi pula, semakin banyak yang Anda ketahui tentang kuil, semakin banyak yang Anda ketahui, harapan untuk bertahan hidup. Ia terus bertanya kepada Luo Zeng, saya tidak tahu lengkungan mana yang dipilih Tuan Tianxing Anda. Tikus telinga memberi Luo Zeng hak untuk memilih. Saya memilih 19, jawab Luo Zeng. Tidak banyak hal yang dapat mengancam Luo Zeng di pantai lain, belum lagi tujuan Luo Zeng pada awalnya adalah untuk menemukan token dari pantai lain, dan dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Telinga tikus saling memandang. Mereka tidak tahu banyak tentang jalan ke-19. Mereka hanya tahu bahwa bagian ini sangat berbahaya, tapi kali ini, bagaimanapun,
Luo Zeng membuka jalan ke depan, dan telinga tikus juga memiliki kesempatan untuk memilih cara ini cari beberapa token bermutu tinggi dari sisi lain. Kalau begitu ayo pergi, Hermos juga mempercayai kekuatan Luo Zeng tanpa ragu-ragu. Luo Zeng memimpin di depan, dan Ling Xuang serta telinga tikus mengikuti di belakang. Di belakang lengkungan ada lorong setengah lingkaran yang panjang dan sempit. Bagian atas lorong ini tidak rata, tetapi ditutupi dengan garis-garis seperti pembuluh darah manusia. Cahaya merah redup yang memancar dari garis-garis itu berkedip-kedip, terkadang terang, terkadang redup, menyiratkan irama pernapasan. Setelah Luo Zeng memasuki lorong, dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi Ling Xuang di belakangnya sudah aneh. Iya, Ling Xuang tidak bisa membantu tetapi memeluk lengannya dengan erat, dan bersandar di belakang Luo Zeng. Ada apa? Luo Zeng bertanya dengan prihatin. Dia tidak harus memikirkan keselamatannya sendiri, tetapi dia harus melindungi Ling Xuang. Aku merasakan kekuatan jiwaku menghilang, kata Ling Xuang. Luo Zeng melirik tikus telinga, dan tikus telinga berkata setelah memasuki kuil Mitian, kekuatan jiwa akan terus hilang. Ini adalah aturan kuil ini, tetapi tingkat kehilangannya sangat lambat sebelum masuk bagian itu. Sekarang tingkat kehilangan semakin cepat, cukup isi kembali pil jiwa. Ling Xuang mengangguk, mengeluarkan segenggam pil jiwa dan memasukkannya ke dalam tubuh Yang Hun untuk mengisi kembali kekuatan jiwa. Jumlah pil jiwa di tangannya juga cukup banyak, dan tingkat kehilangan ini tidak ada apa-apanya. Apa yang terjadi dengan bagian ini? Karena penasaran, Luo Zeng mengulurkan tangan dan meremas dinding yang tidak rata. Ada sentuhan lembut di tangan, seolah-olah dalam hewan. Kami tidak tahu terlalu banyak, mencicit, ada desas-desus bahwa 19 lorong di kuil Mitian adalah makhluk hidup, dan kami semua berjalan melewati perut mereka, kata seekor telinga tikus. Ada terlalu banyak hal yang dikumpulkan di sisi lain, dan ada banyak masa lalu yang tidak tercatat, hampir tidak mungkin untuk dipahami sepenuhnya. Setiap kali mereka maju lebih dari 100 kaki, telinga tikus dan Ling Xuang harus menyerap pil jiwa untuk mengisi kembali kekuatan jiwa yang hilang. Saat mereka terus bergerak maju, kilau berwarna darah yang bersinar di garis-garis di atas lorong menjadi semakin terang, terkadang memantulkan warna merah darah di seluruh lorong, dan terkadang meredup dan menjadi gelap gulita, suasana berangsur-angsur menjadi aneh. Rao membuat Luo Zeng membuka jalan di depan, telinga tikus dan Ling Xuang sama-sama merasa tertekan, dan mereka diam-diam waspada. Ah, pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar serangkaian teriakan datang dari depan. Apa yang terjadi? Seharusnya makhluk yang memasuki terowongan terlebih dahulu. Apa yang terjadi pada mereka? Ada beberapa makhluk asing yang memasuki kuil Mitian. Beberapa ras asing yang mengetahui detailnya memahami bahwa jalan ke-19 hampir mati, jadi mereka secara alami menghindarinya, tetapi selalu ada lebih dari 2000 ras asing yang tidak mengetahuinya. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Luo Zeng mengambil langkah dan bergegas maju di sepanjang lorong. Setelah sekitar 200 kaki, dia melihat wajah dengan mata tertutup mengambang di kedua sisi dinding. Wajah-wajah ini besar dan kecil, dengan bentuk yang berbeda. Sepertinya ada semua jenis ras. Di antara mereka, Luo Zeng juga melihat beberapa wajah manusia. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan dan berkata geraman wow. Jeritan barusan tidak dibuat oleh wajah-wajah ini. Setelah dia mengambil beberapa langkah ke depan lagi, dan melangkah ke sudut koridor, dia melihat jiwa dari 7 atau 8 ras alien dicengkeram dengan satu tangan, dengan putus asa ditarik ke arah dinding. Dan ada banyak wajah di dinding di area ini, dan mata di wajah ini terbuka. Orang-orang dari klan Li Yuan. Orang-orang dari klan Li Yuan berukuran besar, mereka hampir dapat memblokir terowongan dengan erat, dan Luo Zeng dapat mengetahuinya secara sekilas. Pada saat ini, jiwa yang dari orang-orang Li Yuan itu ditarik ke dinding oleh tangan itu, dan jiwa yang ini juga menggunakan cara untuk menekan bagian bawah kotak, kekuatan jiwa terus-menerus mengalir melalui lorong, tetapi mereka tidak bisa singkirkan tangan putih itu. Dalam sekejap mata, orang-orang Li Yuan diseret ke tembok. Anggota terakhir dari klan Li Yuan menemukan Luo Zeng, mengulurkan jari yang tertinggal di luar tembok dan menunjuk Luo Zeng dan berteriak tolong, selamatkan aku. Meskipun Luo Zeng tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Li Yuan, tetapi melihat Li He tanpa sadar bergegas ke tangan yang diulurkan oleh orang-orang Yuan, meraih lengannya. Di bawah tarikan tiba-tiba Luo Zeng, dia tidak menyeret orang-orang Li Yuan keluar dari tembok. Lengan tebal orang-orang Li Yuan langsung dirobek oleh Luo Zeng. Tubuh jiwa yang, karena meninggalkan tubuh, juga bisa ada sebagai jiwa yang terpisah, seperti pedang jiwa kesedihan itu. Namun, jika kesadaran jiwa menghilang, pedang jiwa juga akan runtuh.
Lengan klan Liyuan ini tetap berada di tangan Luo Zeng untuk sementara waktu, dan kemudian menghilang menjadi jejak asap dan debu ungu. Tepat di bawah kerutan Luo Zeng, wajah-wajah di dinding di kedua sisinya membuka mata mereka, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan mereka. Tangan ini hanya memiliki 3 jari, tetapi setiap jari panjangnya 1 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna putih, tidak diketahui makhluk apa itu. Desir, desir, desir. Ketika mereka mengebor dinding, mereka semua bergegas menuju Luo Zeng. KKK dalam. Sekejap mata, tubuh Luo Zeng dipegang oleh 7 atau 8 tangan dan diseret ke dinding di satu sisi. Bukan kekuatan yang buruk tetapi jika kamu ingin menyeretku, aku khawatir itu delusi, kata Luo Zeng dengan dingin. Tubuh Luo Zeng tiba-tiba berputar, tangan kanannya terayun seperti rolet, dan semua tangan yang menggenggamnya patah, berubah menjadi tulang patah yang menonjol dari dinding. Mungkin benda-benda di dinding juga tahu bahwa Luo Zeng tidak mudah dipusingkan, dan tulang-tulang yang patah itu ditarik ke arah dinding. Aku ingin melihat apa yang ada di dalam dinding. Luo Zeng mengambil sepotong tulang yang patah yang ditarik kembali, mencoba menarik tulang keluar dari dinding, tetapi tulang yang patah itu sangat rapuh sehingga langsung patah. Wajah-wajah yang mengambang di dinding mulai menggeram lagi. Sambil membuat suara menyeramkan, mereka mulai bergerak di sepanjang dinding di belakang Luo Zeng, dan Ling Xuang dan Ermaus ada di arah itu. Mencari kematian, Luo Zeng berani memilih jalan ke-19 yang paling sulit, dan dia juga memiliki kepercayaan diri yang besar, tetapi Ling Xuang dan telinga tikus masih sangat rapuh, dan dia secara alami tidak membiarkan wajah-wajah ini, besar dan kecil, di dinding untuk mendekati mereka. Boom! Luo Zeng langsung mengejar, menjalankan kekuatannya, dan meninju wajah di dinding dengan satu pukulan. Kekuatan pukulan ini juga sangat menakutkan, dan seluruh lorong tiba-tiba bergetar. Tapi wajah-wajah itu tidak terluka, mereka hanya menyelinap ke dinding, dan setelah berenang untuk jarak tertentu, mereka muncul kembali, dan bola mata kosong di beberapa wajah menatap Luo Zeng seperti ini, dengan sedikit ejekan. Boom, 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 Luo Zeng mengikuti wajah-wajah ini dan membanting beberapa kali ke dinding. Dinding lorong sangat fleksibel, benar-benar menghilangkan kekuatan Luo Zeng, dan wajah itu secara alami tidak terluka. Tianxing, ada apa? Ling Xuang mendengar gerakan besar itu, dan tahu bahwa Luo Zeng telah menembak, tetapi bidak merah di depannya, dan persepsi kesadarannya juga terhalang, dan dia serta telinga tikus tidak bisa tidak melihat dengan jelas. Hati-hati di kedua sisi tembok, teriak Luo Zeng saat mengemudi. Apa yang terjadi pada kedua sisi dinding? Tampaknya beberapa topeng beterbangan di sepanjang dinding. Itu wajahnya. Sepertinya ada juga wajah Ermaus kita Zizi. Seperti kata pepatah. Kami penakut seperti tikus, Ermaus juga tidak terlalu berani. Alasan mengapa mereka berani memasuki kuil Mitian mengandalkan informasi yang jauh melampaui ras alien lainnya, kali ini, mereka memiliki perlindungan Luo Zeng untuk memasuki Dao ke-19. Melihat wajah-wajah itu bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka pun panik. Ketika wajah-wajah ini bergerak di sepanjang dinding ke sisi Ling Xuang, tangan putih panjang dengan 3 jari menerobos dinding dan meraih ke arah mereka. Salah satu telinga tikus terlalu dekat dengan dinding, dan diseret ke dinding sebelum sempat bereaksi, dan hanya sempat mengeluarkan teriakan mencicit. Turun dari tembok. Jangan sampai tertangkap tangan itu. Perisai spiritual. Perisai bundar kecil melintas dari kaki salah satu Ermaus, cahaya perisai bundar kecil ini menyebar ke sekeliling Ermaus, melindungi Ling Xuang di dalamnya. Perisai perlindungan roh ini dianggap sebagai senjata sihir jiwa yang sangat kuat, hanya sedikit lebih lemah dari kalung dukun jiwa Ling Xuang. Ermaus dan Ling Xuang baru saja menemukan sedikit ketenangan pikiran, dan dengan cengkeraman ringan dari tangan putih panjang, mereka menerobos perisai pelindung roh, meraih lengan Ling Xuang dan menyeretnya ke dinding. Kekuatan tangan ini bukan apa-apa bagi Luo Zeng, tetapi Yang Sol tidak bisa menolak. Bahkan jika jiwa Ling Xuang yang memasuki nila, dia tidak dapat berjuang keluar darinya. Ling Xuang baru saja melihat seekor Irmaus diseret ke dinding tanpa mengeluarkan suara, jadi dia secara alami memahami konsekuensinya. Dalam keputusasaan, kalung dukun jiwa di dada Ling Xuang meledak menjadi cahaya, dan pedang jiwa kecil itu terbang keluar dan menebas lengan itu. Retak, pedang jiwa kecil, yang hampir maha kuasa, hanya meninggalkan goresan dangkal di tangan itu. Jika pukulan ini tidak memotong lengannya, tidak akan ada lagi peluang, dan Ling Xuang langsung diseret ke arah dinding. Melihat tubuhnya akan tenggelam ke dinding, sosok Luo Zeng sudah bergegas, meraih lengannya dan meremasnya tiba-tiba, dan tulangnya tiba-tiba hancur dengan letupan. Sebuah wajah di dinding mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, yang diperkenalkan ke dinding.
Tapi lebih banyak wajah muncul di kedua sisi dinding, dan lebih banyak tangan terulur dari dinding. Luo Zeng memeluk Ling Xuang, menariknya ke tengah lorong, dan berkata pada saat yang sama semua ikuti aku. Tikus telinga melihat bahwa perisai pelindung roh tidak dapat melindungi mereka dengan baik, dan wajah mereka pucat karena ketakutan. Mencicit. Di bawah jeritan putus asa, mereka semua bersarang di sekitar Luo Zeng, berharap bisa masuk ke tubuh Luo Zeng. Tangan yang tak terhitung jumlahnya menembus dinding, hampir memenuhi seluruh lorong. Luo Zeng di kejauhan mengabaikannya, tetapi selama dia berani menjangkau tangan Irmaus dan Ling Xuang, Luo Zeng akan menggunakan pisau tangannya untuk memotongnya satu persatu. KKK. Semakin banyak tulang tangan putih yang patah di tanah, hampir tidak lebih dari lutut Luo Zeng. Yang mulia Tianxing, cici sisi ini. Di belakangku, tolong aku. Cepat hentikan. Tikus telinga panik satu persatu, dan gambar di luar kuil Mitian benar-benar berbeda. Sebaliknya, Ling Xuang sangat stabil. Dia dilindungi oleh Luo Zeng di pelukannya, dan tidak ada kepanikan di hatinya. Luo Zeng berjanji untuk melindunginya, dan dia pasti bisa melakukannya berjalan dengan Luo Zeng di pantai seberang, dia memiliki kepercayaan buta padanya. Seluruh proses berlangsung sekitar 3 batang dupa, dan pecahan tulang tangan yang pecah di sekitar Luo Zeng hampir tidak melewati pinggang Luo Zeng. Tidak ada lagi tangan di dinding untuk mengulurkan tangan, hanya wajah yang masih mengambang di dinding, menatap Luo Zeng dengan mata kosong. Zizi, akhirnya hilang. 19 cara benar-benar berbahaya. Yang mulia Tianxing terlalu kuat, Zizi, adalah sahabat kita. Mendengar sanjungan dari telinga, Luo Zeng tidak tahan dia memutar matanya, dia dan Irmaus belum berteman. Apa wajah-wajah ini? Setelah Ling Xuang keluar dari pelukan Luo Zeng, dia melihat wajah-wajah di dinding dan masih berbulu. Salah satu telinga tikus mengamatinya sebentar sebelum berkata wajah-wajah ini seharusnya ekstasi legendaris, kan? Apa ekstasi itu? Tanya Luo Zengqi. Aku tahu, Ling Xuang mengambil alih kata-kata, mereka yang tidak dapat kembali dari pantai seberang secara kolektif disebut ekstasi. Jiwa bisa mati di pantai seberang, sehingga tubuh menjadi cangkang sederhana. Namun, jiwa beberapa orang tidak mati di pantai seberang, tetapi karena suatu alasan tinggal di sana selamanya, dan mereka tidak akan pernah bisa bangun selamanya, orang seperti itu disebut orang yang terpesona. Ada beberapa kasus ekstasi seperti itu di Tiangong, Ling Xuang pernah mendengarnya. Sangat menyedihkan bahwa jiwa yang mereka diperbudak di dinding selamanya. Luo Zeng menatap wajah dan menghela nafas. Tikus telinga sedang tidak ingin mengasihani hal-hal itu, mereka mengulurkan tangan, dan ada segitiga biru kecil di tangan mereka, dan mulai mengumpulkan tulang yang patah di tanah. Kekuatan senjata ini sangat mencengangkan, dan mereka juga dapat diperdagangkan sebagai token yang baik dari pihak lain ketika dikumpulkan, secara alami tikus telinga tidak akan melepaskannya. Setelah menyimpan semua tulang yang patah, telinga tikus membungkuk ke wajah tikus di dinding sebelum pergi bersama Luo Zeng dan Ling Xuang. Saat mereka bergerak, wajah-wajah di dinding bergerak bersama mereka. Setelah kehilangan lengan, mereka tidak bisa lagi menyerang dan hanya bisa menatap dinding meski begitu. Mereka masih mengikuti dari kedua sisi dan terus menatap Luo Zeng, meratap wow, suara dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Setelah Luo Zeng memimpin semua orang maju lebih dari 2000 kaki, lorong menjadi lebih lebar, dan seluruh lorong menjadi jalur ke atas, dan bejana yang tertutup rapat di bagian atas lorong secara bertahap menjadi lebih tebal. Apa itu? Ling Xuang mendongak dan berkata. Luo Zeng memalingkan muka, matanya sedikit berkedip, ini adalah hati. Hati makhluk apa itu? Tergantung di bagian atas lorong adalah 3 hati setengah manusia yang tinggi, dan hati ini masih berdetak plop, plop, semua pembuluh darah tebal itu menyatu di hati ini. Setiap kali jantung berdetak, lampu merah sedikit meredup, dan saat berdetak lagi, lampu merah darah bersinar lagi. Mencicit ya Tuhan, ini, mencicit. Awalnya, Ermaus berbicara dalam bahasa manusia, tetapi setelah beberapa Ermaus mengeluarkan suara kicauan, mereka mulai berbicara dalam bahasa Ermaus. Luo Zeng dan Ling Xuang saling memandang dengan tenang, dengan ketidakpuasan di wajah mereka. Ermaus telah menangani token pihak lain yang tak terhitung jumlahnya, dan identifikasi token pihak lain secara alami memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Orang-orang ini pasti mengenali hal ini, dan mereka jelas tidak ingin Luo Zeng dan Ling Xuang mengetahuinya, jadi mereka akan berbicara dalam bahasa ras manusia. Luo Zeng telah melihat kelihayan dan kelicikan Irmaus. Hantu itu tahu apa yang mereka rencanakan, tetapi karena mereka tidak ingin mendengar Luo Zeng dan Ling Xuang, ada tujuannya. Wajah Luo Zeng tenggelam, dan dia berkata karena kamu tidak ingin aku tahu,
kamu bisa pergi sendiri ke jalan berikutnya, dan kita akan meninggalkan kuil Mitian. 19 jalan belum selesai, jika tidak ada Luo Zeng, ini adalah masalah bagi mereka untuk meninggalkan lorong itu hidup-hidup, belum lagi mereka ingin menjelajahi medan gelap. Ketiga hati ini memang bukan masalah kecil, sebagai keluarga telinga tikus, mereka ingin mendapatkan manfaat terbaik untuk pertama kalinya, dan mereka memang sedang mendiskusikan apakah akan mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Zeng dan mereka. Tikus telinga itu mengobrol tanpa henti, dan mereka tiba-tiba menjadi cemas ketika mendengar kata-kata Luo Zeng. Mencicit. Bukan itu yang kami maksud. Mencicit. Ini adalah hati kaki tangan. Itu adalah token yatim piatu dari sisi lain. Akan ada 3, benar-benar tidak terduga, mencicit kuil Mitian benar-benar tempat lahirnya keajaiban. Tikus telinga menjelaskan kepada Luo Zeng dengan tergesa-gesa, dan mereka jelas sedikit bersemangat. Meskipun Ermaus sedikit bingung, Luo Zeng dan Ling Xuang masih mengerti. Lain selalu menjadi tempat magis. Hal yang paling kuat tentang token pihak lain ini bukanlah kekuatan pihak lain yang mereka berikan, tetapi berbagai kemampuan mereka. Kekuatan pihak lain yang disediakan oleh token yang diperkuat dari pihak lain seringkali merupakan yang paling kuat, seperti kekuatan dewa kekuatan yang jauh melampaui token lain dari sisi lain dari 13 surga, tetapi totem dewa dari kekuatan tidak populer di antara banyak token dari pihak lain. Di satu sisi, karena keterbatasan tubuh fisik, pembangkit tenaga listrik di sisi lain dunia warna tidak dapat mengerahkan kekuatannya, di sisi lain, kekuatan murni dapat dengan mudah ditahan. Namun, karena tubuh khusus Luo Zeng, dewa kekuatan totem secara alami sangat cocok, dan dia memilih dewa kekuatan totem tanpa ragu-ragu. Dua kategori paling populer adalah relik misterius dan advent. Kedua tipe ini seringkali memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Jantung kaki tangan adalah tanda misterius dari pihak lain, yang pernah dipegang oleh anggota klan Sirius, Ermaus menjelaskan dengan tegas. Individu dari suku Sirius sangat kuat, tetapi jumlahnya sedikit, dan mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan super tersebut. Klan Sirius dulu mendiami negara Serigala Bintang, tetapi jarang berpartisipasi dalam perselisihan di luar. Tapi puluhan ribu tahun yang lalu, negara adidaya Inurong menginvasi negara Serigala Bintang. Serigala Langit secara alami melawan sampai mati, tetapi suku Inurong, sebagai kekuatan super, jauh lebih kuat daripada Serigala Langit. Secara khusus, kekuatan Patriark Sun Wang dari klan Dokrong adalah salah satu pusat kekuatan teratas di dunia ibu. Hampir tidak ada anggota klan Sirius yang dapat melawan, dan mereka terus mundur sepanjang jalan. Bahkan Patriark dari klan Sirius telah dikalahkan oleh Raja Sun. Dibunuh, jatuh ke dalam situasi pemusnahan. Namun di saat-saat terakhir, seorang anggota suku Sirius berdiri, menghalangi langkah Raja Sun, dan membunuh Raja Sun, memaksa suku Quanrong mundur dari negara Serigala Bintang, tahap awal alam sumber caotik. Pada tahap awal caotik Sos Realm, Luo Zeng tertegun sejenak dan berkata seberapa kuat Raja Sun. Setelah memikirkannya, telinga tikus berkata ini tidak sebagus Kaisar Timur dari Tiangong, tapi celahnya seharusnya tidak jauh. Apa? Murid Luo Zeng menyusut sedikit. Chaotic Sos Realm adalah rintangan besar, dan setelah melewatinya, kekuatannya meningkat tajam, dan Luo Zeng pasti akan melewati rintangan ini. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menggunakan kekuatan Chaotic Sos Realm untuk melawan keberadaan seperti Kaisar Timur, itu bukan tingkat kompetisi. Tidak mungkin. Aku mendengar bahwa kematian Raja Sun adalah karena klan Serigala Surgawi mengumpulkan kekuatan seluruh klan dan membawa Raja Sun ke dalam jebakan kuno sebelum menjebak dan membunuhnya, balas Ling Xuang. Ermaus menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan percaya diri dunia luar mungkin berpikir demikian, tapi apa yang kita ketahui tentang kisah di dalam Ermaus tidak akan menjadi perbedaan sedikitpun. Ras manusia jarang memperhatikan perselisihan antara ras yang berbeda. Ling Xuang memperoleh Tiangong tidak ada penyimpangan kecil dalam berita. Pada tahap awal Chaotic Sos Realm, bagaimana mungkin mengalahkan keberadaan yang begitu kuat seperti Raja Sun? Ini luar biasa. Luo Zeng masih meragukan kata-kata telinga tikus. Ermaus menatap 3 hati di atas gua dan berkata, berita kami adalah bahwa klan Sirius di awal alam sumber Chaotic mengandalkan hati kaki tangan ini. Tidak peduli seberapa kuat hati ini, bagaimana banyak kekuatan yang kamu miliki dari sisi lain. Bahkan jika itu setinggi 2 atau 3.000 kekuatan ilahi, itu tidak dapat melukai orang kuat seperti Raja Sun, balas Ling Xuang. Membunuh Raja Sun tidak bergantung pada kekuatan para dewa, tetapi kemampuan hati kaki tangan. Ermaus menjelaskan, hati ini dapat mengubah objek tertentu menjadi kaki tanganmu. Patriark klan Sirius semua setelah menjadi terbunuh,
suku Quanrong secara alami mulai membunuh ketika mereka mengejar dan membunuh Raja Sun tampaknya tidak berada di tanah siapapun di dunia Sirius, dan orang-orang kuat dari suku Sirius jatuh satu demi satu. Setelah Raja Kesun menyerbu suku Sirius, tiba-tiba ada detak jantung berirama di suku tersebut. Makhluk dari kedua ras dapat mendengar suara detak jantung dengan jelas, dan tikus yang bersembunyi di Star Wolf State juga dapat mendengarnya dengan jelas. Di bawah keraguan semua orang, seorang anggota klan Sirius berdiri dan bergegas menuju Raja Sun tanpa penjelasan apapun. Bagaimana Raja Sun bisa menempatkannya di mata klan Skywolf ini di tahap awal alam sumber caotik? Dengan genggaman cepat, Raja Sun mencabik-cabik Sirian menjadi berkeping-keping. Tetapi setelah membunuh suku Sirius, token dari pihak lain muncul dari tubuh suku ini, dan token dari pihak lain ini adalah jantung dari kaki tangannya. Jantung melayang di atas kepala Sun Wang. Raja Sun tidak tahu apa itu jantung, jadi dia dengan santai meninju jantung itu, membuatnya terbang jutaan mil jauhnya. Tapi meski jantungnya berangsur-angsur menyusut, suara detak jantungnya masih bergema di sekitar Raja Sun, dan makhluk lain bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak lama kemudian, hati itu berangsur-angsur berbalik dan terus melayang di atas kepala Sun Wang. Raja Sun menembak lagi, mencoba menghancurkan jantung komplotannya, tetapi hati ini tidak dapat dihancurkan sama sekali. Tidak peduli bagaimana Raja Sun mencoba membuangnya dalam kehampaan, tetap muncul di sisi Sun Baiwang, kecepatan detak jantungnya adalah semakin cepat dan lebih cepat. Ketika kecepatan detak jantung mencapai batas, tiba-tiba berhenti, dan Sun Wang jatuh langsung dari langit, mati kaku di mana-mana. Baik jiwa dan tubuh menghilang tanpa suara. Untuk keberadaan seperti Raja Sun, tubuh fisiknya sangat kuat, dan jiwa juga melangkah ke situasi yang tidak dapat diprediksi. Cara kematian seperti itu tampak terlalu aneh. Raja Sun bunuh diri. Serigala langit tahap awal di alam sumber caotik mendefinisikan Raja Sun sebagai kaki tangan. Saat serigala langit mati, Raja Sun akan dimakamkan bersamanya sebagai kaki tangan, kata tikus kuping. Kedengarannya mirip dengan kontrak kehidupan di Divine Dao of Life, kata Luo Zeng dengan wajah serius. Setelah membuat kontrak kehidupan, kehidupan antara keduanya terhubung, dan ketika salah satu mati, kehidupan yang lain juga akan layu. Hei! Trik kecil seperti kontrak kehidupan tidak bisa dibandingkan dengan hati kaki tangannya. Ermaus mencibir. Luo Zeng mengangguk setuju. Tingkat energi Shinto masih terlalu rendah, dan metode seperti kontrak kehidupan mudah dihancurkan, dan sulit untuk melawan orang kuat biasa di sisi lain, apalagi orang kuat seperti Raja Sun. Hati kaki tangan ini sebenarnya bisa menyeret pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ibu untuk dimakamkan bersamanya, sungguh menakutkan. Klan Ermaus kami telah melacak untuk waktu yang lama, dan diam-diam menyelidiki masa lalu klan Sirius secara mendetail, tetapi tidak pernah menemukan asal-usul hati kaki tangannya. Pada akhirnya, token dari sisi lain ini didefinisikan sebagai yatim piatu, satu-satunya di seluruh dunia ibu. Sekarang definisi ini perlu diubah, kata Ermaus. Ada 3 kaki tangan di depannya, jadi mereka tentu saja bukan yatim piatu. Jika seperti yang kamu katakan, token dari sisi lain ini terlalu menakutkan. Suara Ling Xuang menjadi sangat hati-hati. Seorang pria kuat biasa dengan tanda dari pantai seberang memiliki hati seorang kaki tangan, dan dapat mengorbankan hidupnya sendiri sebagai ganti nyawa orang kuat teratas di dunia ibu, kesepakatan seperti itu terlalu sia-sia. Terlepas dari apakah hati kaki tangan itu yatim piatu atau bukan, kemampuan seperti itu sangat menakutkan. 3 hati kaki tangan dapat ditukar dengan nyawa 3 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Untuk kekuatan super apapun, itu adalah pembunuh besar. Baik Luo Zeng dan Ling Xuang, serta telinga tikus cukup bersemangat. Terutama telinga tikus bertanya-tanya di hati mereka, hanya ada 3 hati kaki tangan, berapa banyak yang akan diberikan Luo Zeng kepada mereka? 1 atau 3, apakah ada cara untuk mendapatkan lebih banyak? Tepat ketika Luo Zeng mengambil langkah maju dan hendak mendekati hati itu, wajah besar tiba-tiba muncul di bagian atas lorong lebar. Wajah itu sangat jelek, terlihat seperti kain lap yang rusak, dan 2 lubang di kain itu adalah matanya. Wow, wajah seperti kain itu merintih, dan banyak pembuluh darah yang semula menempel di bagian atas lorong terus bergulir, seperti daun keriting, membentuk 8 pusaran berlumuran darah. Ling Xuang dan Hermeses sudah mengetahui kekuatan Dao ke-19, dan mereka akan lebih waspada jika ada gangguan. Setelah melihat pusaran berdarah, mereka mundur satu demi satu, tetapi Luo Zeng berdiri diam, menatap pusaran berdarah. Wow, dengan rotasi pusaran pola darah, 8 tangan darah besar terulur darinya, dan mengambil foto Luo Zeng. Merasakan nafas dari tangan berdarah ini,
bahkan Luo Zeng merasakan krisis di hatinya. Meskipun tubuh fisiknya cukup untuk bermanuver di sisi lain, Luo Zeng mengerti bahwa dia sama sekali tidak terkalahkan. Ketidakmampuan untuk melarikan diri ke pantai lain dengan tubuh fisik adalah masalah setelah metode pelatihan tubuh dewa kuno dilarang. Sebelum itu, sejumlah besar dewa liar telah memasuki pantai lain dengan tubuh mereka, tetapi kemana perginya dewa liar ini? Dewa kemarahan sama dengan dewa sejati, setelah dikembangkan, umurnya tidak akan ada habisnya. Jumlah dewa liar pada waktu itu mungkin hampir sama dengan jumlah dewa sejati sekarang, dan mereka ada di seluruh dunia ibu, tetapi sekarang mereka tidak dapat melihat satu pun dari mereka. Tidak hanya dunia ibu tidak ada di sisi lain, tetapi juga melihat satu, yang dengan sendirinya tidak masuk akal. Menurut spekulasi Luo Zeng, pasti ada beberapa cara di pantai lain yang dapat menaklukkan dewa kemarahan. Tangan berdarah pertama menamparkan Luo Zeng dengan sangat cepat, dan tangan Luo Zeng disatukan, menghalangi tangan berdarah besar itu. Bang! Bang! Tamparan ini menamparkan tubuh Luo Zeng, dan dia dikirim terbang langsung, menabrak dinding lorong. Benar saja, Luo Zeng, yang bersandar di dinding, mengerutkan kening. Kekuatan meletus oleh tangan berdarah menembus setidaknya kekuatan 300 dewa, yang melebihi harapan Luo Zeng. Yang Mulia Tianxing, melihat Luo Zeng yang tak terkalahkan menabrak dinding, telinga tikus juga sangat terkejut. Bahkan jika Yang Mulia Tianxing tidak dapat melawan tangan berdarah ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh dunia ibu bisa tak terkalahkan. Luo Zeng Lingsuang bergumam di dalam hatinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh fisik Luo Zeng menderita. Tidak apa-apa, Luo Zeng meninggalkan dinding dan berjalan menuju tangan yang berdarah. Kekuatan 300 dewa menamparkan daging, dan alam pantai biasa lainnya benar-benar tak tertahankan. Tetapi mengenai tubuh Luo Zeng hanya membuatnya meledak menjadi semburan darah. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan larutan batu penyegel, jika tidak, belum lagi kekuatan 300 dewa, dia bisa memakannya meski digandakan. Mendengar jawaban Luo Zeng, telinga tikus sedikit lega, dan mereka juga kagum di dalam hati mereka. Jika tamparan itu baru saja ditampar, jiwa yang mungkin akan musnah dalam sekejap. Kesenjangan antara tubuh fisik dan jiwa yang terlalu hebat. Wow, wajah raksasa di atas lorong melihat Luo Zeng datang lagi, dan ada sedikit peringatan di ratapan. Setelah sampai pada titik ini, apa yang bisa menakuti Luo Zeng? Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah salah satu tangan yang berdarah seperti anak panah. Telapak tangan berdarah itu kira-kira berukuran sama dengan Luo Zeng. Ketika Luo Zeng bergegas, tangan berdarah itu tiba-tiba berbalik, dan itu juga merupakan tamparan ke arah Luo Zeng. Totem Lisen. Di halaman independen Sekte Pedang Xin Liu, totem Lisen yang dibawa oleh dunia dalam tubuh Luo Zeng meledak dengan kekuatan yang kuat, dan benda-benda yang ditempatkan di ruangan itu tiba-tiba hancur menjadi bubuk oleh nafas ini. Untuk menghadapi Yang Sol di pantai seberang, Luo Zeng tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak tenaga. Tetapi ketika berhadapan dengan Ksatria Yuan Ling, Luo Zeng juga harus merangsang kekuatan token dari sisi lain. Tangan berdarah di depanku ini bukanlah masalah kecil, Luo Zeng tidak bisa meremehkan mereka. Karena dia tidak bisa menggunakan solusi batu penyegel, Luo Zeng tidak berani membangkitkan totem dewa kekuatan dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang meledak saat ini adalah 500 dewa. 500 kekuatan suci di pantai seberang sudah sangat menakutkan. Tikus telinga merasakan paksaan dari kekuatan ini berkembang, dan harus terus mundur, jiwa mereka sangat tidak nyaman terkena paksaan ini. Boom! Tangan berdarah dan tubuh fisik Luo Zeng bertabrakan, dan sepotong plasma darah mekar. Sebuah lubang besar muncul di tengah tangan berdarah itu, dan Luo Zeng tiba-tiba mengebor bagian tengah tangan berdarah itu. Wow! Tangan berdarah itu juga tampak kesakitan. Setelah langsung dihancurkan oleh Luo Zeng, itu terus bergetar, dan wajah di lorong itu mengeluarkan suara menangis dan tertawa, dan 7 tangan berdarah lainnya menepuk Luo Zeng dari arah yang berbeda. Tapi kemampuan ini, mulut Luo Zeng mengangkat kurva. Tidak mungkin untuk meninggalkan pantai lain di kuil, jadi sebelum Luo Zeng memasuki kuil, dia telah membuat persiapan yang cermat dan menuangkan banyak kristal dewa ke dalam token pantai lain. Kekuatan sisi lain dari totem Lisen sangat melimpah, dia tidak memiliki kekhawatiran, dan menarik kekuatan dari sisi lain dengan sembrono. Boom, boom, boom. Langkah-langkah di bawah kakinya bergegas ke kiri dan ke depan, dan setiap kali telapak tangan menamparnya, Luo Zeng tiba-tiba mengerahkan kekuatan, baik dengan siku, atau dengan tinju ganda, atau dengan telapak tangannya menembus, atau memukul pergelangan tangan dan mematahkannya. Jeritan dari wajah di bagian atas lorong hampir tidak berhenti.
Setelah beberapa saat, 8 tangan darah itu dipatahkan satu persatu oleh Luo Zeng. 6 dari tangan berdarah ditarik ke dalam pusaran berdarah, sementara 2 tangan yang dipotong oleh Luo Zeng melompat dengan lembut ke tanah, dan 2 tangan raksasa besar itu secara bertahap kehilangan vitalitasnya. Selesaikan. Luo Zeng menoleh dan berkata kepada Ling Xuang. Tikus telinga yang bersembunyi di belakang itu datang melalui lorong sempit, dan ada mencicit lagi, menyanjung Luo Zeng. Mencicit? Ayo ambil 2 tangan berdarah ini juga, kata salah satu tikus telinga pada dirinya sendiri, hendak berkorban cincin Sumeru untuk menyimpannya. Tunggu, kata Luo Zeng tiba-tiba, kedua tangan berdarah ini dipotong olehku, jadi aku akan merawatnya secara alami. Tikus telinga ini sebelumnya mengambil tulang yang patah itu sebagai milik mereka. Luo Zeng dan Ling Xuang tidak berbicara, biarkan mereka mengambilnya. Tapi kedua tangan berdarah ini jelas bukan hal yang aneh, jadi bagaimana dia bisa menyerahkannya pada Ermaus? 2920